Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknologi yang berkaitan dengan bidang komunikasi. Nah pada tema sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai teknologi-teknologi yang membantu proses distribusi dan konsumsi, yaitu proses transportasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknologi di bidang komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan salah satu hal yang membantu proses distribusi dan konsumsi pada kegiatan ekonomi. Nah, apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman 37 ada beberapa gambar mengenai gambar alat komunikasi. Tahukah teman-teman gambar apa saja yang ada pada halaman 37 buku tema kita? Bu Guru ulas sedikit ya. Untuk gambar yang nomor 1 itu adalah alat yang dinamakan pager. Untuk yang nomor 2 adalah alat yang dinamakan kentongan. Dan yang nomor 3, ada yang tahu teman-teman? Yang nomor 3 adalah alat yang dinamakan dengan telegram. Kemudian yang nomor 4 adalah alat yang disebut dengan mesin faksi. Kemudian yang nomor 5 adalah radio. Yang nomor 6 adalah HT atau handy talkie. Jadi nanti teman-teman tinggal menuliskan fungsinya saja. Nah teman-teman, ternyata teknologi dalam bidang komunikasi itu juga berkembang sangat pesat ya teman-teman ya. Kalau tadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain, berarti di sini alat komunikasi dapat diartikan sebagai alat untuk berhubungan atau alat untuk menyampaikan informasi. Sebagai makhluk sosial, kita tentu selalu berhubungan dengan orang lain. Banyak manfaat yang kita dapat dalam berkomunikasi. Kita dapat bertukar pikiran, mengetahui kabar, atau mengirimkan pesan dan informasi. Sementara untuk komunikasi itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui lisan maupun tertulis. Untuk komunikasi lisan itu dilakukan dengan cara berbicara secara langsung, sedangkan komunikasi secara tertulis dilakukan melalui tulisan pada kertas. Nah teman-teman, selain tadi cara berkomunikasi melalui lisan maupun tertulis, komunikasi juga dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung. Untuk komunikasi langsung artinya berbicara secara langsung satu dengan yang lainnya. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang menggunakan alat komunikasinya. Untuk teknologinya, alat komunikasi itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi sederhana dan alat komunikasi modern. Untuk alat komunikasi sederhana itu juga disebut dengan alat komunikasi tradisional. Yang termasuk alat komunikasi tradisional diantaranya kentongan dan beduk. Pada zaman dahulu, kentongan dan beduk itu dibunyikan untuk memberikan pengumuman atau untuk mengumpulkan warga. Nah, untuk teknologi di bidang komunikasi yang modern, itu ternyata juga berkembang sangat pesat teman-teman. Alat komunikasi yang dianggap modern pada masanya, ternyata sekarang hanya menjadi alat komunikasi sederhana yang mulai ditinggalkan. Jadi dulu sebelum ada telepon genggam, ada alat komunikasi yang namanya pager. Pager atau radio panggil adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an yang dipakai untuk mengirim dan menerima pesan pendek. Beberapa orang juga menyebutnya dengan istilah beeper karena suara khasnya. Pager umumnya memiliki bentuk persegi panjang dan berukuran sangat kecil, karena ukurannya yang mungil tersebut membuatnya bisa dibawa kemana saja. Selain itu, layarnya juga minimalis, jadi layarnya hanya kecil saja teman-teman ya, yang berfungsi untuk menampilkan pesan. Jadi cara kerjanya dari pager itu adalah dengan memakai prinsip kode sinyal radio pada frekuensi tertentu yang kemudian ditransmisikan melalui suatu provider. Namun kini, ternyata pager sudah jarang sekali dipakai. Yang banyak dipakai oleh orang-orang pada zaman sekarang adalah telepon genggam atau ponsel yang juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada zaman dulu, ponsel itu hanya bisa digunakan untuk menelepon atau mengirim pesan dengan aplikasi yang terbatas. Sedangkan saat ini, ternyata telepon banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan, mulai dari memotret, membuat video, menyimpan data, bahkan mencari informasi di internet dan lain sebagainya. Untuk bentuk alat komunikasi itu sendiri ada dua macam ya teman-teman ya, yaitu media cetak dan media elektronik. Pada media cetak, informasi disebar menggunakan teknik printing atau cetak pada kertas. Contoh media cetak itu contohnya seperti majalah, koran, brosur, pamflet, dan lain-lainnya. Sementara pada media elektronik, media penyebaran informasinya itu menggunakan alat-alat yang dibuat dan digunakan berdasarkan prinsip elektronika seperti
TV, radio, komputer, laptop, dan ponsel. Nah teman-teman, ternyata alat komunikasi baik modern atau tradisional itu selalu mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Kita bahas yang alat komunikasi tradisional dulu ya. Untuk keunggulan alat komunikasi tradisional itu antaranya murah, kemudian alatnya sederhana saja seperti tadi beduk atau kentongan. Alatnya sederhana saja, terbuat dari kayu atau kulit. Kemudian jika rusak, memperbaikinya relatif mudah dan tidak tergantung pada alat atau tidak tergantung pada listrik atau tidak tergantung pada mesin. Jadi selama alat tersebut tidak rusak bisa selalu digunakan. Sementara kelemahan alat komunikasi tradisional itu antaranya jangkauannya terbatas. Jadi seperti beduk atau kentongan itu suaranya hanya terbatas, tidak bisa menjangkau yang lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua itu adalah susah dibawa kemana-mana, jadi tidak praktis ya teman-teman ya, karena tidak mungkin kita membawa beduk atau kentongan ke mana-mana. Sementara untuk kelebihan dan kelemahan alat komunikasi modern itu antara lain, untuk kelebihannya alat komunikasi modern itu antaranya adalah yang pertama alatnya modern dan canggih karena tadi sudah menggunakan beberapa teknologi. Kemudian jangkauannya lebih luas seperti yang kita tahu kalau kita pakai ponsel, kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar pulau atau bahkan di luar negeri sekalipun. Dan selanjutnya adalah dapat dibawa kemana-mana atau praktis. Kemudian untuk kelemahannya alat komunikasi modern antara lain harganya mahal. Itu sudah jelas ya teman-teman, semakin canggih teknologi yang digunakan maka biasanya alatnya juga harganya semakin mahal. Kemudian yang kedua sangat tergantung pada alat atau onderdil atau mesin. Jadi untuk beberapa alat komunikasi seperti HP atau laptop itu bergantung dengan mesin dan baterainya juga. Kemudian yang terakhir kelemahannya adalah bisa mengaruhi kesehatan. Seperti yang kita tahu di beberapa penelitian disebutkan bahwa ternyata radiasi dari ponsel itu bisa mengaruhi kesehatan. Dan juga ketika kita banyak menonton televisi itu juga bisa mengaruhi kesehatan mata kita ya teman-teman ya. Itu tadi ya teman-teman ya, keunggulan dan kelemahan alat komunikasi tradisional dan modern. Nah nanti teman-teman silahkan mengerjakan soal latihan pada halaman 40. Di situ ada beberapa soal, silahkan nanti dikerjakan. Jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Terima kasih banyak teman-teman sudah belajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa membawa manfaat dan ilmu bagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.